Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas packet tracer configuring extended ACLS scenario 1. Di sini objektif kita akan mengkonfigur, kemudian mengapply dan kemudian verify dan mengverify extended numbered ACL. Selanjutnya di part 2 kita akan mengkonfigur, kemudian mengapply dan selanjutnya memverify extended named ACL. Part 1 kita mengkonfigur, kemudian apply dan terakhir memverify extended numbered ACL. Step 1, configure an ACL to permit FTP and ICMP. Kita mengkonfigur ACL untuk mengizinkan FTP dan ICMP. Dari konfigurasi global di root R1 masukkan komen seperti berikut. Access list kemudian diikuti tanda tanya. Kemudian kita tambahkan angka 100 dan kemudian diikuti juga dengan tanda tanya. Kemudian untuk mengizinkan traffic FTP masukkan command permit dan kemudian diikuti tanda tanya seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan command TCP. Di part D notice that we could filter just for PC1 by using the host keyword, or we could all allow any host. In this case, any device is allowed that has an address belonging to the 172.22.34.64/27 network. Kemudian masukkan network address, kemudian diikuti dengan tanda tanya seperti ini. Selanjutnya kita menghitung wildcard masknya dan menentukan binary dari subnet masknya, offset binary dari subnet mask. Kemudian di G kita akan masukkan wildcard masknya diikuti juga dengan tanda tanya seperti ini. Di H, configure the destination address. In this scenario, we are filtering traffic for a single destination. Enter the host keyword followed by the server IP address. Kemudian kita masukkan komen seperti ini dengan diikuti tanda tanya. Setelah itu kita masukkan kode seperti ini. Dan setelah itu terakhir kodenya akan seperti access list 100 permit TCP, kemudian IP addressnya, kemudian wildcardnya, kita masukkan host dan kemudian IP address selanjutnya, address tujuan, kemudian EQ FTP. Selanjutnya di part C kita membuat second access list statement untuk mempermit ICMP traffic dari PC1 ke server. Note the access list number remain the same and a specific type of ICMP traffic doesn't need to be specified. Access list numbernya tetap sama dan dan untuk tipe traffic ICMP-nya tidak perlu dispesifikasi terlebih lanjut. Kemudian step 2 kita mengapply ACL pada interface yang benar untuk memfilter traffic. Di router 1 kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita masukkan IP access group 100, terus masukkan IN. Step 3 kita memverify ACL implementation. Kita akan ping dari PC1 ke server. Ping it akan gagal, kemudian kita akan memverify IP address sebelum dilanjutkan. FTP dari PC1 ke server, username-nya dan password-nya adalah Cisco. Masukkan FTP dan IP address-nya. Setelah itu kita akan keluar. Part 2 kita akan mengkonfigur, apply dan verify extended named ACL. Step 1 kita akan mengkonfigur ACL untuk mempermit HTTP, access dan ICMP. Named ACL dimulai dengan IP keyword dari global konfigurasi mode ke R1. Masukkan perintah seperti berikut, kemudian diikuti dengan tanda tanya. Selanjutnya kita bisa mengkonfigur nama standar dan extended ACLS. Di sini
access list filter both source and destination IP address, therefore it must be extended. Masukkan http underscore only sebagai namanya. Ya, masukkan seperti berikut ini. Kemudian prompt perubahannya. Sekarang kita bisa mengextended name ACL configuration mode. Semua device di PC2 LAN membutuhkan akses TCP. Masukkan network address diikuti dengan tanda tanya seperti berikut. Alternatif untuk menghitung wildcard adalah kita mengurangi dari subnet mask dari 255.255.255.255 sehingga dapatkan wildcardnya 0.0.0.15. Kemudian kita akhiri statement dengan menspesifikasi server address yang kita lakukan seperti di part 1 dengan memfilter www traffic seperti berikut. Kemudian kita akan buat akses kedua untuk mengizinkan ICMP untuk traffic dari PC2 ke server. Ya, seperti ini perintahnya. Kemudian step 2, apply the ACL pada interface yang benar untuk memfilter traffic. Pertama di router 1 kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/1. Kita masukkan IP access group http only.in. Step 3 kita akan verify ACL implementation ping dari PC2 ke server. Kemudian kita selanjutnya FTP PC2 ke server dan kemudian koneksi seharusnya gagal. Kita buka web browser di PC2 dan masukkan IP address server tersebut dan koneksi seharusnya berhasil. Terima kasih telah menyaksikan. Begitulah pembahasan dari Packet Tracer Configuring Extended ACLS Scenario 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.